kasih Pak Yongki buat kesempatan momen ini buat teman-teman semua di Zoom ini. Sepanjang 2024 itu akan ada sekitar, kalau saya nggak salah ingat, 64 apa 66 pilpres di seluruh dunia. Jadi ya berarti ya dalam sehitungan kasarnya itu kan berarti sebulan itu ada 5 pilpres di seluruh dunia. Pilpres Indonesia, menurut saya dua yang kita perhatikan tentu Indonesia dan USA ya. Karena ada banyak hal yang akan menyangkut hidup kita juga nih. Maka kita terus mendoakan Pilpres di Indonesia 14 Februari nanti, kemudian di Amerika tanggal 2 atau 3 November ya. Kita berdoalah, terus-menerus berdoa supaya orang yang memang dipilih itu orang adalah memang yang Tuhan kehendaki ya. Selalu demikian saudara sekalian. Ya, sekalipun sepanjang tahun ini diperkirakan ada banyak ketidakpastian, tapi dalam Kristus selalu ada kepastian. Ya, selalu ada kepastian. Beberapa waktu yang lalu awal tahun saya diminta hadir di satu acara oleh salah satu perusahaan sekuritas besar di Indonesia, dikumpulkan pada hari Minggu. Yang kumpul itu ya dari agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan ya, Islam. Mereka disuruh kumpulin oleh CEO, agak mendadak dia mohon maaf, katanya saya ada undang Pak Pendeta untuk datang minta waktunya untuk bisa ke sini untuk mendoakan perusahaan kita karena sepanjang tahun 2024 katanya ini adalah tahun ketidakpastian. Ya, ya tapi sekali lagi bagi kita dalam Kristus, setiap tahun itu tahun kepastian. Setiap tahun itu kalau saya ditanya, Pak, tahun depan tahun apa? Tahun depan tahun pengharapan. Ya, dalam Kristus selalu ada yang namanya pengharapan. Nggak pernah orang hilang harapan dalam Kristus. Dunia boleh hilang harapan, tapi kita anak Tuhan nggak pernah ada hilang harapan. Ya, Kristus itu pengharapan kita yang sangat amat teguh dan bisa dipegang. Ya, jadi demikianlah sekalipun berbagai prediksi dan sebagainya itu mengatakan ini ya banyak ketidakpastian, tapi dalam Kristus kita selalu ada kekuatan. Oke. Mari kita mulai ke khotbah hari ini, saudara sekalian. Saya ingin bicara tentang seseorang di kota saudara, oke, di New Jersey, saudara sekalian. Itu ada satu orang ahli bedah bernama Lee Buono, oke. Nah, Lee Buono ini suatu hari itu dapat pasien, seorang hakim, mantan hakim. Hakim ini kena tumor otak sehingga nggak bisa ngomong. Jadi menjelang mau dibedah itu kan dokter datangin ke pasien, kemudian ngajak ngobrol lah ya. Jadi di depan pasiennya ada istrinya, dia jelasin lah prosedurnya. Nanti kalau bedah tuh kayak gini-gini loh, gini-gini. Lalu kemudian istri hakim itu nanya sama dokter Lee ini, boleh tahu nggak kenapa Anda jadi dokter? Ya. Apa sih yang mendorong? Oh, dia ceritalah. Waktu dia di SMP di New Jersey, katanya tahun 80-an, saya itu katanya satu hari Jumat, katanya, itu nggak pulang, tetap stay di lab di sekolah, saya lagi bedah kodok. Kemudian dia bilang, saya punya guru, Al Sidleki. Al itu bilang gini, Li, kerjanya bagus nih, pinter nih. Waduh, ini kalau besar kamu harus jadi dokter ahli bedah saraf gitu loh. Begitulah saya katanya jadi ahli bedah saraf gara-gara omongan guru saya gitu. Oke. Nah, habis itu ya si pasien dengerin lah, nggak bisa ngomong dia kan. Kemudian setelah dibedah, pasiennya ini sembuh. Mendadak jadi bisa ngomong lagi. Nah, ketika bisa ngomong nih, kalimat pertama yang dia katakan kepada dokternya, itu bukan bilang thank you, enggak. Dia pegang bahu dokternya terus bilang gini, Anda harus telepon itu Anda punya guru dan bilang terima kasih sama dia. Wow. Dan kemudian Lee Bono pikir benar juga nih, gua perlu telepon nih katanya nih. Ya, demikian ya dia telepon gurunya dan gurunya itu shock. Ya, gurunya shock dan kemudian kata Lee, dia bilang nggak, saya nelpon cuma pengen bilang thank you aja. Karena gara-gara Anda ngomong dulu waktu saya SMP itu, saya sekarang benar jadi ahli bedah saraf. Wah, gurunya nangis. Ya, gurunya nangis terharu sekali dan dia berkata begini, sebenarnya saya yakin sekali banyak orang yang punya
kontribusi terhadap karirnya Lee ini katanya. Tapi kok saya yang diingat ya. Nah, dia ngomong sesuatu yang menurut saya sangat menyentuh si gurunya ini. Gurunya bilang gini, terus terang ya, saya sebenarnya agak malu jadi guru. Kemana-mana orang nggak nanya, saya nggak berani bilang saya guru. Tapi hari ini, gara-gara telepon tersebut, pandangan saya tentang diri saya dan pekerjaan saya berubah. Saya sekarang bangga ngomong kemana-mana, saya adalah guru. Ya. Nah, oke, itu cerita pertama ya, Lee Bono dan Albert Sidlecki. Oke, nah sekarang saya punya cerita kedua nih, tentang seorang tukang roti. Oke. Michel Flamand itu lagi di toko roti tengah malam nih, jam 11 malam nih, lagi ya persiapan besok lah. Tanpa dia sadar itu ada gas karbon monodioksida bocor, ya karbon monoksida ya kalau nggak salah. Oke itu, nah bocor itu kan nggak ada bau, nggak ada warna, jadi dia kemudian mulai ini pingsan. Nah sebelum dia mati itu, tahu-tahu datang pertolongan seorang tunawisma, Jerome Okang. Nah, Jerome ini melihat ini orang kayak mau pingsan, dia masuk ke dalam dan selamatkan ini si Michel Flamand ini. Nah, kalau Anda jadi Michel Flamand, Anda terima kasih nggak? Sangat terima kasih. Lalu kalau sangat terima kasih dia hadiah apa? Ya, roti satu keranjang. Enggak, dia kasih dia toko rotinya. Jadi toko roti itu, bakery itu dikasihkan ke tunawisma ini. Terus dia ajarin dia bagaimana caranya bikin roti itu. Oke, jadi diajarin, kemudian disuruh cuma bayar 1 euro. Lalu kemudian suatu hari si Michel Flamand ini kok tiba-tiba tengah malam tuh kepikiran, saya tuh pengen lihat toko rotiku gitu loh, ya. Dia ke sana dan ternyata di sana ada banyak orang, nggak cuma si Jerome aja. Ternyata Jerome itu pada malam itu undang teman-teman tunawismanya untuk mabok-mabokan di toko roti tersebut, ya. Si Michelle ini masuk ke dalam, dia bilang, itu kok bisa kayak gitu? Kenapa sih? Bukannya kerja, malah ini mabok-mabokan di sini. Kok saya kasih tempat ini, kok kamu pakai buat gitu? Oh, terjadilah ribut. Ya, terjadi ribut dan kemudian akhirnya si Michelle Flamand ini bilang gini, udah deh, saya tarik kembali, saya punya ini apa janji itu. Oke, lu sekarang keluar, out. Demikianlah saya bilang begini, ya, bahwa uh, yang namanya orang itu mesti tahu berterima kasih lah, ya, mesti tahu bersyukur, ya, berikan penghargaan kepada orang-orang yang memang berkontribusi dalam hidup kita. Saya pikir Cynthia itu adalah sebenarnya kesempatan yang bagus banget, ya. Saya nanti pada hari Minggu saya mau puterin satu video di gereja yang sangat amat menguras air mata, ya. 4 orang diminta untuk direkam lagi nelpon orang yang mereka betul-betul merasa ini orang berjasa banget dalam hidup saya. Ya, wah itu berurai air mata ketika mereka telepon itu ya, sangat menyentuh sekali. Intinya adalah begini loh, bahwa seseorang itu perlu tahu terima kasih. Ya. Tapi gimana di sisi yang lain? Kalau ada orang nggak tahu terima kasih, dan apa yang terjadi ketika Anda menjadi orang yang mestinya merasa saya patut diapresiasi dan ternyata tidak ada apresiasi. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan satu cerita yang luar biasa di Lukas pasal 17. Dia 7 sampai ayat yang ke-10. Itu satu bagian, satu segmen. Segmen berikutnya adalah ayat 11 sampai ayat 19. Oke, kita bahas saja segmen pertama. Oke. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Siapa di antara kamu, ya, atau kalau bahasa saya ini, mana ada, oke, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, maksudnya suruh kerja ya, ikat pinggang itu adalah suruh kerja. Kerja, ya. Dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ya, ayat 9. Adakah ia berterima kasih
kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ini yang kita bilang pertanyaan retorik. Ya. Ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, kunci untuk dapatkan berkat dari berbagai cerita Tuhan Yesus adalah mengajukan pertanyaan ini. Siapakah saya dalam cerita ini? Saya ini siapa? Nah, jelas dari cerita ini, simpel sekali, kita ini adalah para hamba. Karena dalam cerita ini, majikannya ini adalah Tuhan. Jadi cerita ini adalah menggambarkan hubungan kita sama Tuhan. Tapi tolong perhatikan bahwa prinsip yang ada di sini itu dengan mudah bisa kita terapkan dalam hubungan kita satu dengan yang lain, saudara sekalian. Ya. Nah, jadi dalam cerita ini menurut saya adalah pelajaran yang penting sekali bagaimana seorang bisa menjaga hati, bisa tetap bersyukur meskipun tidak mendapatkan ucapan terima kasih, apresiasi atau penghargaan. Itu intinya, ya. Nah, apa yang harus diperbuat? Ketika saya yakin Anda pernah lah menolong seseorang dan orang tersebut itu malah nggak terima kasih. Malah kalau istilahnya dalam bahasa Inggrisnya, bite the hands that feed you. Menggigit tangan yang ngasih kita makan. Ada kan orang-orang demikian. Apa yang harus kita perbuat ketika kita alami hal demikian? Coba kita lihat ya. Oke, yang pertama adalah kita mesti punya pikiran ini. Oke, apa yang dilakukan itu memang sudah seharusnya lah. Ya, itu sudah tugas saya. Oke, kan ayat 9 ya. Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ya, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi ketika ditanya, emang mesti terima kasih dari si bos itu? Jawabannya jelas, majikan tidak perlu berterima kasih. Dia bisa saja loh, mengucapkan terima kasih, bisa, tapi dia tidak harus. Di sisi sebaliknya, orang-orang yang lakukan tugas mereka ini nih, para hamba ini juga tidak usah berharap terima kasih, ya. Mereka itu diharapkannya justru berkata begini, ini sudah tugas kita, ini kewajiban kita, it's okay. Jadi seseorang itu dalam hidup ini, untuk dia bisa menjaga hati, dia itu perlu ketika lakukan sesuatu, dia perlu melihat itu sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya lah, ya. Bukan suatu sumbangsi yang harus dihargai, ya. Ini sikap penting loh, menurut saya, ya. Tidak mengharapkan apresiasi atau ucapan terima kasih. Kalau ada, diterima dengan sikap rendah hati. Ya, nggak apa-apa, itu memang sudah seharusnya. Nah, secara manusiawi, kita semua perlu penghargaan. Bahkan beberapa orang sengaja mencari penghargaan. Mati-matian dalam hidupnya itu mencari yang namanya penghargaan, dihargai oleh orang. Tapi yang menjadi masalah menurut saya adalah begini. Pengejaran menjadikan apresiasi, penghargaan sebagai target, itu akan bikin kita kecewa. Ya, saya tahu benar ketika suatu hari ada acara Natalan ya, ada seseorang dimintain sumbangan, bukan gereja kami ya, bukan ini gereja lain, oke, gereja lain mengadakan suatu acara Natalan di satu tempat, ya, di hotel atau apa gitu. Jadi mereka bikin suatu banquet, ya, makan malam sekalian. Lalu kemudian datanglah salah satu donatur dan dikasih duduk di meja nomor 2. Dan di situ itu di tengah-tengah acara itu si donaturnya ya marah-marah, ya marah-marah terbuka. Dan dia bilang gini, kenapa saya ditaruh di meja nomor 2? Saya sudah nyumbang besar, harusnya di meja nomor 1. Waduh. Akhirnya setelah diomongin sama Pak Pendeta, enggak juga, dia pulang gitu. Ya. Nah, ini adalah contoh ketika seorang itu mengharapkan suatu apresiasi. Nah, tentu teman-teman akan bilang gini, waduh Pak, berarti apa yang kita perbuat, kerja keras kita nggak dihargai dong. Bukan itu maksudnya. Maksud saya adalah begini, jangan jadikan penghargaan sebagai target yang harus ada gitu. Ya, itu akan bikin hidup kita jadi enteng soalnya.
Ya, hidup akan jadi enteng sekali kalau kita itu bisa lakukan satu ini saja. Ya, kita masuk ke dalam sesuatu situasi, suatu hubungan, kalau kita mengharapkan sesuatu itu jadi berat itu. Ya, sebaliknya kalau kita masuk tanpa berharap sesuatu dan malah dapat, senangnya bukan main. Ya, jadi ekspektasi itu mesti di manage. Ekspektasi itu mesti dijaga, jangan terlalu overdosis. Itu yang saya maksud. Sebab ketika Anda punya ekspektasi itu, dibuat itu serealistis mungkin, maka ketika Anda itu berharapnya contoh 2, tahu-tahu dapat 5, senangnya bukan main. Tapi kalau Anda harapnya itu 10, ketika dapat 5, Anda kecewa loh. Ingat loh, sama-sama dapatnya 5 nih. Cuman yang satu memulai dengan kayaknya mungkin dapat 2 nih. Dikasih 5. Haleluya. Tapi yang memulai dengan berharap, wah dapat 10. Tahu-tahu dikasihnya 5 juga sih. Marah-marah. Jadi orang bisa dapat yang sama, tapi yang satu bisa happy. Yang satunya lagi marah-marah. Kenapa? Ekspektasinya itu yang menjadi kunci. Ya, jadi saya pengen buat Bapak Ibu supaya hidup itu agak enteng dikit. Oke, agak enteng lah ya. Sehingga ketika nggak ada apresiasi, no problem. Oke. Nah, saya kasih contoh gini ya. Oke, kalau Anda pergi ke restoran, mohon maaf ya, tadi saya katakan saya tukang makan, jadi saya punya ilustrasi banyak sekali soal makanan. Oke, ya. Jadi ketika Anda masuk resto, Anda punya ekspektasi 2, otomatis tanpa sebut. 1, makanan harus keluar cepat. 2, makanannya harus tepat. Cepat dan tepat itu. Kalau salah satu nggak dapat, contoh ya, cepat sih cepat tapi meleset. Marah kita itu. Atau tepat tapi lama nunggunya, kita juga sebel. Nah, untuk menolong para tamu supaya nggak cepat marah, beberapa rumah makan kasih nama yang unik. Rumah makan sabar menanti, ya. Padahal itu restoran Padang itu nggak usah nunggu itu, ya toh. Tapi tetap aja sabar menanti. Jadi yang masuk sudah tahu, lu sabar-sabar aja kalau di restoran ini, gitu. Ya. Nah, saya kasih contoh ya begini. Oke, saya pulang kampung. Waktu saya pulang kampung ke Pontianak, saya ini diajak makan restoran yang saya sudah dengar lama, tapi saya nggak pernah makan di situ. Oke, itu orang jual bakmi, jual kue tiaw, namanya bakmi Yautek. Itu nama yang bosnya itu Yautek. Tapi bakmi itu ada nama lain, itu bakmi tunggu. Ya, ini bakminya ini kalau saya kayak tahu ini enak, oke ya. Nah, si kita ke sana dan saya dikasih tahu, Pak Sukirno, siap-siap ya. Untuk apa? Bukan makan enak, nunggu. Berapa lama saya bilang? Ya 40-45 menit lah rata-rata lah, kadang sejam kalau lagi rame. Demikianlah kita pergi makan malam-malam dan semuanya itu nunggu sampai 45 menit. Ada yang kesel nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena kita datang sudah expect ini bakal nunggu. Jadi ketika nunggu nggak ada yang marah, ya. No problem. 45 menit itu lama loh, ya. Karena gorengnya satu-satu soalnya. Nah, lalu jadi ya sepanjang nunggu kita ngapain? Ya ngobrol lah, ya toh. Kemudian makan camilan macam-macam. No problem. Suasana gayeng, suasananya meriah, enak. Nunggu lama, no problem. Oke. Nah, lalu kemudian bulan Oktober kemarin, karena mama saya jatuh berkali-kali, saya pergi lihat dia. Diajak lagi orang yang sama. Yuk makan bakmi tunggu. Kita ke sana nih. Ekspektasinya kayaknya 45 menit lagi nih. Begitu Pak duduk, baru duduk 10 menit, makanan keluar. Wah, itu satu meja mukanya sumringah semua. Semua senyum. Iya, hari ini ada apa nih? Kenapa cepatnya bukan main nih? Oke. Nah, jadi begini loh, ekspektasinya nunggu 40 menit. Tahu-tahu 10 menit keluar. Happy-nya bukan main. Oke. Nah, saya kasih contoh satu lagi ya. Begini. Ini Shiroguni. Shiroguni buka namanya pop-up restoran di Tokyo, Kyoto, Osaka, ganti-gantian lah ya. Nah, restorannya ini makanannya enak, oke, dan ramenya bukan main, ya. Nah, kenapa rame? Dia rame itu bukan gara-gara enak aja. Jepang banyak restoran enak. Dia rame itu gara-gara karena restorannya begini ceritanya. Oke, ini suasana dalam restoran ya. Ini pelayannya ini nih yang pakai depan ini nih, oke. Dari situ Anda lihat, Anda sudah mungkin kepikiran, kenapa yang pramusajinya, waiternya itu kok kenapa oma-oma gitu loh.
Ya kayak gitu-gitu semua. Kenapa Oma-Oma ternyata Shiro Oguni sengaja cari waiter yang menderita penyakit pikun, demensia, ya. Jadi maka ordernya salah melulu. Nah, ini nama restorannya, The Restaurant of Mistaken Orders, restoran salah order. Nah, jadi kalau Anda ke sana, Anda udah expect gua bakal dapat makanan yang salah. Kenapa? Karena waiternya pikun, kita pesennya sushi, dikasihnya teriyaki, oke? Nah, tapi yang ini yang lucu, di restoran tuh orang ketawa-ketawa kalau salah order. Orang malah berharap mudah-mudahan order gua salah nih. Soalnya kalau udah makanan keluar itu jadi heboh satu meja itu. Lu pesennya apa? Gue sih pesennya sushi. Dikasihnya apa? Teriyaki. Lu pesennya apa? Katsu. Dikasihnya apa? Gyoza. Oke. Nah, jadi itu menjadi suasananya malah jadi rame. Gara-gara apa? Nunggu. Salah nggak? Salah nggak? Salah nggak? Bapak Ibu paham ya? Saya cuma pengen mengatakan bahwa ekspektasi itu seringkali menjadi kunci untuk hidup kita happy apa enggak gitu. Ya. Ini kadang-kadang kita ini gara-gara ekspektasi terlalu berat, kita jadi orang yang nggak happy sama sekali. Ya. Tapi kalau expect-nya sudah kayak gitu, masuk ke sana kayaknya bakal salah deh pesanan kita. Tahu-tahu benar, ya oke, ya salah, malah ketawa-ketawa. 30% pesanannya itu salah semua. Oke. Nah, jadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya hidup kita ini jadi enteng. Oke. Oke, kita mesti punya sikap begini. Seharusnya, oke, kita yang menghargai, bukan menuntut penghargaan. Oke. Dalam rumah tangga, kalau Anda seorang uh, suami, ya, lakukan tugasmu, fungsimu sebagai suami tanpa banyak berharap dapat penghargaan dari istri anak. Kalau ada penghargaan, puji Tuhan, ya. Tapi kalau nggak ada, ini tugas saya sebagai suami. Jadi enteng ya. Oke, jangan marah-marah ya. Semua orang diomelin ya. Lu kalian nggak tahu. Terima kasih sama sekali. Kok kayak gitulah, oke. Jadi tegang lah. Istri juga sama sih. Selalu melayani suami, melayani anak-anak ya. Kalau ketika nggak ada apresiasi, itu oke, nggak apa-apa. Memang tugasnya lah ya, enteng sekali, nggak berat sama sekali. Daripada ketika ini saya udah apa ya nih, nggak ada apresiasi, gimana sih kalian itu? Nah, itu jadi berat, oke. Ini bisa berlaku di mana-mana. Nah, seharusnya nih kita ini eh, yang mestinya menghargai, bukan menuntut penghargaan. Ya, nah, adalah penting kita ini menyadari bahwa menurut Tuhan Yesus ternyata tidak banyak orang yang bisa bersyukur. Oke, dalam cerita di Lukas pasal yang ke-17, kalau ayat selanjutnya kita menemukan bahwa ayat 17 umpama contoh ketika Lukas pasal 7 ya. Ya, oke, Lukas pasal oke, ya. Lukas pasal 7 mestinya yang benar ya. Saya 7 17. Mestinya yang benar itu Lukas 17. Oke, ya. Lukas 17 ya. Ayat 17. Jadi Tuhan Yesus berkata begini, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 itu? Jadi saudara bisa lihat statistiknya ya. Ternyata 10 orang sembuh. Yang bersyukur terima kasih apresiasi Tuhan itu cuman 1 orang. Dengan kata lain hanya 10% dari orang-orang yang terima kesembuhan itu datang kembali untuk bilang terima kasih sama Tuhan. Jadi saudara-saudara menyadari bahwa memang ya begitulah manusia ya. Kalau sudah begitu itu susah, nggak kurang apresiasi sama sekali. Ya, kita mesti banyak apresiasi untuk apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Nah, oke. Tapi problem itu, oke, saya lanjutkan lagi dari Janis Kaplan. Janis Kaplan ini lakukan sesuatu yang menarik sekali nih. Sepanjang setahun, selama setahun ya, dia putuskan untuk bersyukur dan kemudian tulis bukunya lah ya. Tapi saya ketika saya baca bukunya, saya merasa bahwa buku ini nggak berat sih, ya, tapi isinya itu dalam. Dia kasih judulnya The Gratitude Diaries kan, tapi di bawah judul kecilnya adalah How a Year
looking on the bright side can transform your life. Bagaimana sepanjang tahun hidup itu dengan melihat hal yang positif bisa mengubahkan hidup Anda, yaitu dengan jalan tiap hari itu bersyukur. Tapi dia mengatakan bahwa ternyata nggak gampang bersyukur tersebut, sesuai dengan kata Tuhan Yesus. Karena dia mengatakan, ketika survei, lebih dari 90% orang itu yakin bersyukur itu bisa membuat hidupmu itu lebih bahagia dan bahkan bisa memberikan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Tapi sekalipun 90% lebih orang yakin itu, nggak sampai separuhnya melakukannya. Nah ini kan sebenarnya agak lucu ya. Sadar bahwa ini membuat hidup saya happy, bikin saya puas, tapi nggak sampai separuhnya lakukan hal tersebut. Saudara sekarang menyadari bahwa bersyukur itu adalah sesuatu yang nggak gampang sama sekali. Ya, tapi kita mesti lakukan ini. Yang lebih gampang apa? Ngomel. Ngomel itu lebih gampang. Ya, saya kasihkan kepada teman-teman semua 8 bahaya mengeluh ya. Oke. Mengeluh itu gampang sekali ya. Orang Jakarta itu ngeluhnya apa? Ngeluhnya itu lalu lintas ya. Rakyat mengeluh soal parpol ya. Presiden mengeluh lah soal media lah. Oke. Istri ngeluh soal suami, suami ngeluh soal istri, anak ngeluh soal orang tua soal anak ya. Ya, lama-lama ini semua kemudian akan membawa suatu situasi yang nggak bagus. Oke, satu, orang komplain itu selalu anggap dirinya itu benar. Loh iyalah, kalau dia nggak dirinya benar, dia nggak mungkin dia komplain kan. Ya, oke. Selalu ada alasan buat dia mengeluh, lihat kekurangan, kesalahan. Oke, ya. Eh, Nah, dia susah sekali terima bahwa keluhanmu mungkin aja nggak benar. Gitu. Ya, dia seorang sendiri benar. Yang kedua orang-orang demikian tuh lempar tanggung jawab. Lempar tanggung jawab ke orang lain. Jadi dia menjadi lumpuh karena dia merasa bahwa kalau orang mau berubah, situasi mau berubah, siapa yang mesti berubah? Orang lain lah. Kan dia yang salah. Oke? Ya. Nah, itu sebabnya nomor satu akan bikin nomor dua. Saya lempar tanggung jawab ke orang lain. Orang lain yang mesti berubah. Saya perlu berubah nggak? Saya nggak perlu berubah. Akibatnya dia jadi lumpuh. Kenapa lumpuh? Karena dia nunggu orang soalnya. Dia nggak berbuat apa-apa karena dia nunggu orang berubah, dia sendiri nggak perlu berubah. Akibatnya nomor tiga, apa itu? Semangatnya jadi patah. Karena harapin orang berubah, sendiri mestinya berubah. Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa, merasa orang lain yang mesti lakukan sesuatu, akhirnya semangat patah. Semangat patah, pengharapan juga patah. Ya. Nah, lalu kemudian nomor 4, pribadi yang tidak menyenangkan. Orang banyak komplain itu nggak enak sama sekali. Hidup sama orang yang tukang komplain, ngeluh terus. Ya. Nah, sekarang saudara bayangkan ya, orang sama Tuhan juga bisa demikian. Pagi-pagi doa itu, Tuhan mana nih, berkatnya mana nih, kok nggak ada terus nih, udah nunggu lama banget nih. Ya. Lalu kemudian atau barangkali dia siang-siang nanti juga nanya mana, malam-malam mana. Ya. Orang demikian itu komplain terus. Nggak enak tinggal serumah sama orang tukang komplain. Ya. Lalu kemudian setelah itu orang yang tukang komplain ini nyanyi di gereja, ingin diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan bilang, aku pindah rumah aja lah, nggak kuat aku sama yang kayak gitu, pindah aja. Nah, saudara sekalian, eh, mengeluh itu sebenarnya membunuh ya. Itu kalau saudara perhatikan di 1 Korintus pasal 10. Di 1 Korintus pasal 10, itu Paulus itu ngasih 5 hal yang membuat Israel nggak sampai ke Kanaan. Salah satunya itu apa? Komplain. Komplain itu membunuh. Membunuh apa? Dia membunuh hubungan antara kita dengan manusia dan kita dengan Tuhan. Ya. Nah, 5, efek menular nih. Satu orang komplain, yang lain merasa, oh ya ada yang komplain, gue juga komplain. Nah, jadi udahlah semuanya itu jadi melebar kemana-mana tuh. Efek menular itu. Ya. Nomor 6, ini sudah dicek ya. Mengeluh itu bikin badan sakit. Sakitnya itu seperti apa itu? Ini salah satu contohnya ya. Bahwa orang-orang kalau terlalu banyak komplain itu nanti badannya itu cenderung bungkuk. Tolong jangan dibalik ya. Orang bungkuk, lalu tukang komplain. Enggak begitu ya. Oke, tolong jangan dibalik. Ya, tolong jangan dibalik. Ya. Oke. Nah, ketika orang komplain, itu hormon tubuhnya terpengaruh. Karena kalau kita komplain kan harus ngomong. Ketika ngomong itu ini kuping dengar nih. Kuping dengar dikirim ke otak.
Ya, jadi pikirannya pun juga akhirnya menjadi loop, terus menerus dia akan komplain, 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 dan badannya terpengaruh jadi sakit. Oke. Nomor 7, oh, lama-lama jadi kebiasaan itu, ya. Hobinya itu mengeluh, tiap kali duduk itu mengeluh, tiap kali buka mulut mengeluh. Lama-lama benar-benar ini sudah nggak bisa lagi, pandangan jadi pesimis. Oke. Nomor 8, Tuhan juga capek lah ya lihat orang demikian. Oke, ya. Nah, jangan diartikan, jangan salah paham ya. Jangan salah paham seolah-olah kita nggak boleh kasih masukan atau teguran. Ya, seolah-olah pasrah dengan kejelekan, kesalahan dosa. Enggak. Ya, bukan begitu maksudnya. Oke. Jangan ini dianggap seolah-olah ngajak orang jangan maju. Enggak. Oke. Kritik membangun, masukan, teguran itu sah mesti ada eh, dalam Tuhan, saudara. Orang Kristen itu oke itu. Sebab kita nggak ada yang sempurna. Tapi beda loh antara orang komplain saja dengan orang berikan masukan kritik. Kenapa? Masukan kritik itu sudah kelihatan nih jelas. Yang satu ini nih. Orang komplain itu udah semuanya deh, nggak jelas sama sekali. Ya, ada satu orang pria masuk ke restoran. Oke. Ketika makan dikasih roti 2 potong. Dia ditanya, gimana makanannya bos? Oh enak, cuman roti kok cuma 2 potong gitu loh. Oke, besok dia datang lagi lah. Ya, perannya bilang ini yang kemarin komplain roti kurang, dia kasih 4. Kasih 4 dong. Ya, ditanya gimana? Oh, makanan sih enak, cuman roti kok cuman 2 potong, cuma 4 potong. Wah, kurang juga ya. Besok datang lagi. Ini orang kemarin komplain 4 potong kurang. Gua kasih 6 potong deh. Kasih 6 potong. Masih kurang juga dia bilang kok roti cuma 6 potong. Ya udah, akhirnya besok antisipasi ini orang datang, pelayannya suruh di dapur itu tolong bikinin roti Pak 3 meter. Roti 3 meter. Dia potong 2, 1,5 meter, 1,5 meter. Dia datang tamunya dikasih tuh roti 3 meter dipotong 2. Bisa makan ditanya, gimana ini makan hari ini? Ya semuanya enak. Cuman saya heran ya, kok rotinya kok kembali lagi cuma 2 potong? Waduh, itu orang memang nggak bisa dibikin happy itu ya. Dikasih 3 meter aja masih kurang ya. Nah, oke, jadi kita mestinya jadi orang-orang yang tahu bersyukur, oke ya. Jangan kita meminta untuk eh, Oke, nomor 3. Penghargaan itu bukan nggak ada sebenarnya. Penghargaan itu ada, tapi nggak sekarang. Semua yang kita perbuat itu nantinya itu akan ada apresiasinya, selalu ada, ya. Tapi apresiasi yang paling tinggi itu ada nanti ketika kita sampai di sorga, ketika Tuhan berkata kepada kita, sungguh bagus hamba yang baik dan setia. Sini sini masuk, nikmati kerajaan Bapakku. Wah, itu yang kita tunggu-tunggu. Itu kata-kata yang kita semua nanti-nantikan ketika kita sampai di sana. Itu apresiasi yang tertinggi. Sekalipun sekarang menurut saya Tuhan juga tetap berikan apresiasinya buat kita semua karena menurut di dalam kitab Efesus di pasal yang ke-6 Paulus itu bilang begini ya 8. Kamu tahu ya baik hamba maupun orang merdeka kalau telah melakukan sesuatu yang baik akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi akhirnya kita mesti ngarahin kita punya pengharapan bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan ya. Dan itu adalah yang kekal, yang terbaik. Ketika Tuhan Yesus ajar kita berdoa, dia bilang begini, kalian kalau doa itu, jangan doa itu di pinggir jalan, di muka umum. Nah, tolong Pak, jangan disalahpahami ya. Jangan bilang gini, kalau gitu Tuhan melarang kita doa di muka umum. Kalau gitu yang pakai mikrofon di gereja itu gimana tuh? Oke, bukan itu, bukan. Kenapa? Uang Tuhan Yesus saja sendiri doa di muka umum kok, ya, bukan itu. Tapi dia lagi bicara soal Farisi nih. Farisi itu kalau doa itu memang sengaja teriak-teriak di pinggir jalan, ya. Itu sengaja kenapa? Biar dihargai orang. Nah, kata Tuhan Yesus, kamu itu kalau doa itu masuknya ruangan, kunci pintunya lalu berdoa kepada Bapamu, ya, yang di sorga. Nah, nanti ada penghargaan dari sorga katanya. Kalau dari manusia ditepukin tangan, hore, tapi dari sorga balasannya beda. Doa kita dijawab. Jadi carilah apresiasi yang kekal, yang abadi, yang di sorga buat kita semua. Oke. Nah, last one ya. Last one adalah begini. Saya ajak kita semua, sekalipun tidak ada apresiasi, nggak ada yang melihat, apapun pekerjaan kita, tetap bersyukur dan memberikan yang terbaik. Ya, tetap berikan yang terbaik. Oke. Nah, saya kasih contoh ya. Saya tadi kutip Efesus pasal 6. Saya sekarang baca 5 sampai 8 ya.
Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 8. Hai hamba-hamba, katanya, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Ya. Dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, ini mungkin dalam konteks pelayanan di gereja, mungkin ini gampang nih. Ya toh? Kita melayani Tuhan nih. Oke? Ya, lakukan segenap hati. Itu gampang. Tapi ketika Anda bekerja di tempat kerja, di restoran, di kantor dimanapun juga, Anda diharapkan praktek yang sama nih. Yaitu menjadikan pekerjaanmu sebagai pelayanan. Dan melihat dirimu itu bukan sebagai pekerja, tapi sebagai seorang pelayan Tuhan. Ini memerlukan suatu perubahan pola pikir yang besar sekali untuk ketika saudara besok pagi mau berangkat kerja, ditanya sama tetangga, mau pergi ke kerja lagi? Oh, enggak, saya sekarang pelayanan. Saya sekarang pelayanan nih. Pelayanan? Sekarang udah di gereja nih. Udah pindah? Enggak, tetap di kantor yang sama sih. Ya, tetap di restoran yang sama, di toko yang sama. Cuma saya sekarang bukan lagi kerja, saya sekarang melayani. Jadi ketika datang ke tempat kerja, itu beda antara pekerja sama pelayan. Pekerja itu akan begini, pekerja itu nanya begini, saya dikasih berapa nih? Kasihnya 3. Ya, ya udah, saya keluarin ilmu saya 3. Kenapa? Karena dikasih 3, ya udah saya keluarin 3 biar pas. Padahal ilmunya 5 loh. Enggak, dia keluarin 3 doang. Tapi seorang pelayan itu akan mengatakan, saya nggak perlu tahu kompensasinya berapa, tapi gini loh, saya punya ilmu 5, saya keluarin 5. Jadi akhirnya dia menjadi excellent. Dia menjadi yang terbaik. Nah, itu hanya terjadi ketika saudara-saudara sadar dan meyakini saya lakukan ini buat Tuhan. Itu yang penting. Lakukanlah ini buat Tuhan. Karena ketika saudara lakukan buat Tuhan, maka itu bukan lagi tugas, tapi menjadi suatu kesukaan. Ya, kalau 3:23 kan, kita berbuat apapun juga lakukan buat Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Ini menjadi suatu sikap yang penting. Ya, saya bilang sama anak kantor karena saya setiap Senin itu khotbah di kantor Yayasan Cinta Anak Bangsa. Saya bilang sama kepala bagian keuangan, Aman namanya, Man, saya bilang, kalau bikin laporan nih buat Ibu Ketua, saya bilang, bikin laporannya itu seolah-olah buat Tuhan, bukan Ibu Ketua yang baca nih. Bikin sebagus mungkin. Kalau buat Tuhan kan beda dong kelasnya, kerjaannya ya. Karena buat Tuhan, soalnya bukan buat Ibu Ketua Yayasan. Jadi demikianlah kerja sedemikian bagusnya, Man. Seolah-olah Tuhan yang baca. Ya. Dan saya pikir ini semua kita lakukan ini ketika Anda melayani dimanapun juga, seolah-olah lakukan buat Tuhan. Pandanglah dirimu sebagai seorang hamba Tuhan. Yang lakukan ini semua buat Tuhan kita. Kalau lakukan buat Tuhan, itu menjadi suatu kesukaan. Ya. Dan Tuhan akan membalas buat kita semua. Anak saya, tadi saya cerita sebelum ibadah mulai, anak saya itu kerja di perusahaan. Oke. Jadi saya sama dia ketemu sama bosnya nih. Lalu kemudian tanya bosnya lah, jam kerja jam berapa? Ini jawab bosnya ya, jawaban bosnya. 9 to 7. Ya, 9 to 7. Orang kan 9 to 5. Ya, ini 9 to 7. Wah, lumayan berat nih. Oke, 9 to 7 artinya 10 jam. Sorry, kata bosnya kebalik. 7 to 9. 7 to 9. Jadi anak saya itu kerja kantor tiap hari, itu jam 7 masuk, jam 9 malam baru pulang. Ya. Dan gajinya itu 9 to 5. Kerjaannya 7 to 9. Oke, ya. Dan dia hari Sabtu mesti masuk loh. Hari Sabtu mesti masuk. Ternyata bukan 7 to 9, 7 to 10. Dia pulang kerja jam 10 malam. Ya. Jadi jam 7 pagi mereka sudah mesti kumpul untuk briefing dan melihat ini baca koran dan kemudian melihat bursa dunia yang Amerika baru tutup, yang Tokyo baru buka gitu loh, ya. Jadi setiap hari jam 7 pagi sudah ada di kantor, pulangnya itu jam 9 malam itu awal.
Jam 10 malam standar. Jam 11 itu umum. Jam 12 baru namanya lembur. Oke. Jadi bayangin ya, gimana caranya dia bisa bertahan? Karena pada tahun pertama itu tidak ada cuti sama sekali. Oke, nggak ada cuti 7 sampai jam 9 malam. Kemudian ya apa namanya Sabtu mesti masuk. Oke, gimana cara bisa bertahan? Saya bilang sama dia, Dek, do it as if you're doing for God. It's the only way you can survive. It's the only way you can survive. Saya bilang jadikan ini buat Tuhan, Adek, ya, bukan buat siapapun juga. Kamu kerja buat Tuhan. Kamu anggap ini sebagai suatu pelayanan. Senyum-senyum aja dia nggak terlalu yakin. Saya bilang you gonna struggle with this, tapi gimana caranya supaya kamu kerja itu jadi kesukaan. Kalau orang sudah suka menjadi joy, akhirnya nggak ada capeknya. Ya. Jadi demikianlah teman-teman sekalian, saudara sekalian. Lakukan pekerjaan teman-teman semua yang kerja di kantor, yang punya bisnis, yang punya kerja di restoran, di toko dimanapun juga. Lakukan itu buat Tuhan. Ya, ketika kita lakukan, kita semua nggak berharap apresiasi dari manusia, tapi kata Alkitab, Tuhan akan membalas kepada kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang adalah sumber berkat buat kami. Engkaulah yang menjadi andalan kami ya Tuhan. Hari ini hamba berdoa buat teman-teman yang ada di sini, supaya kami semua diberi kekuatan, lakukan apa yang menjadi tugas kami, pekerjaan kami. Kami lakukan seolah-olah buat Tuhan, Tuhan yang membalas semua kerja keras teman-temanku ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya, Tuhan yang mengurapi, memampukan, Tuhan yang melindungi setiap teman-teman yang ikut Zoom pada hari ini Tuhan, ketika mereka itu melayani, bekerja, bahkan di rumah tangga masing-masing. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang membalaskan apa yang mereka kerjakan semua ya Tuhan, melebihi berkat daripada manusia. Tuhan terima kasih karena sekarang pengharapan kami arahkan kepada Tuhan yang melihat semua yang tersembunyi. Semua kerja keras kami yang tersembunyi, yang nggak manusia lihat, Tuhan melihat semua. Dan pada waktunya kami terima apresiasi tertinggi ketika kami berjumpa lagi dengan Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.